Setiap kali aku mau duduk di kelas itu kursi aku selalu ditarik. Dan aku udah melaporkan hal itu ke pihak sekolah, tapi tetap pihak sekolah lebih memilih pelaku bullying. Halo semua, kembali lagi bersama saya di wawancara kali ini. Kita akan membahas tentang bullying yang sering terjadi di sekitaran kita. Nah, di era pandemi ini sendiri pun bullying pun sering terjadi nih. Baik cyberbullying, bullying secara langsung, dan juga banyak hal-hal yang berkaitan dengan bullying. Nah, pada hari ini kita ada kesempatan nih untuk wawancarai salah satu korban bullying. Mungkin dari sini kita bisa tahu apa sih itu bullying. Nah, kita lagi bersama Kak Pasya nih. Hai Kak Pasya. Hai. Nah, Kak, kalau boleh tahu nih, apa sih pendapat Kakak tentang bullying itu sendiri? Ya, pendapatku tentang bullying adalah tindakan yang bersalah. Maksudnya bersalah dalam arti itu nggak benar dan nggak pantas untuk dilakukan di masyarakat, karena kan itu merugikan salah satu pihak ya. Terus habis itu bullying ini juga salah satu bentuk penghinaan masyarakat kepada salah satu masyarakat gitu. Jadi nggak pantas untuk dilakukan. Dan di Indonesia udah ada undang-undangnya tentang bullying ini sendiri gitu. Nah, Kak, kalau boleh tahu nih, Kakak ada pengalaman apa sih mengenai bullying itu sendiri, Kak? Oke, jadi aku ada pengalaman tentang bullying nih, aku ceritain aja ya. Jadi waktu semasa aku SD, aku sudah jadi korban bullying dan itu terus berlanjut sampai aku SMA. Dan SD di sini itu tepatnya aku waktu kelas 3 sampai kelas 6, di mana bullying di sini dilakukan secara fisik. Aku dihina dan namaku diganti dengan kata-kata kotor, kata-kata bullying kotor, atau yang biasa orang bilang itu kayak kotoran tubuh gitulah. Salah satu nama dari kotoran tubuh yang itu jadi panggilan aku di sekolah untuk dibully gitu. Terus aku juga bukan hanya sekedar bullying secara fisik, tapi aku juga ngalamin kekerasan di sini karena setiap kali aku mau duduk di kelas itu kursi aku selalu ditarik, dan itu terjadi hampir setiap minggu. Seminggu itu bisa terjadi 2 sampai 3 kali gitu. Jadi di sini aku bukan hanya sekedar fisik tapi juga kekerasan, dan aku udah melaporkan hal itu ke pihak sekolah, tapi tetap pihak sekolah lebih memilih pelaku bullying karena pelaku bullying ini kalau ditanya itu bermuka dua gitu loh teman-teman. Jadi baik di depan, di belakangnya nggak baik gitu. Nah, terus perilaku bullying ini juga aku terima lagi di SMP, tapi kalau di SMP karena kita udah sama-sama lebih dewasa ya, udah bertumbuh lagi, ini aku terima lagi tapi dalam bentuk hinaan fisik. Terus hal itu juga berlanjut lagi sampai SMA. Setiap kali aku jalan pasti ada aja anak yang pelaku bullying ini tuh kayak menertawakan aku gitu. Itu padahal aku nggak tahu kenapa salahku. Aku cuma sekedar jalan terus menyapa mereka dan mereka seakan menertawakan gitu. Itu sih teman-teman. Nah, Kak, aku mau tanya sendiri. Ini nih, apa sih tanggapan Kakak mengenai bullying itu sendiri sebagai korban nih? Dan apa sih yang Kakak lakuin untuk bisa bertahan sampai sejauh ini, Kak? Oke, tanggapan aku yang pertama aku jujur sakit hati, kecewa, pengen marah sama mereka, pengen balas kok bisa kok ada diciptakan manusia kayak gitu loh. Terus habis gitu tapi aku dari sini sadar karena mungkin para pelaku bullying ini itu punya latar belakang yang mungkin buat mereka kecewa atau nggak diterima di lingkungan terdekat mereka seperti keluarga atau teman-teman mereka. Jadi mereka melampiaskan itu dalam bentuk bullying ke orang lain. Jadi mencari korban lain selain dia gitu loh untuk menemani pelaku bullying ini tadi. Terus caraku untuk bertahan, ya aku tetap jalanin aja, tetap baik sama mereka. Ya berusaha untuk lebih berpikir lagi lah untuk sebelum bertindak atau mengatakan, karena mungkin
bullying yang mereka lakukan itu karena ada rasa nggak suka di dalam diri aku yang buat mereka itu nggak nyaman. Jadi aku di sini cuman berusaha untuk diem dulu sebelum aku melakukan sesuatu atau ngomong sesuatu. Jadi biar lebih terarah aja gitu untuk ngelakuinnya itu. Nah Kak, ada nggak sih kayak pengaruh-pengaruh ke psikis Kakak mengenai bullying ini sendiri Kak? Kalau pengaruh ke psikis, iya pasti, karena setiap kali naik jenjang gitu, misal dari SD ke SMP, SMP ke SMA itu pasti aku merasa untuk cenderung kayak menyendiri gitu loh. Susah banget untuk cari teman kan, karena udah pengaruh dari korban bullying itu tadi, trauma. Kalau misal aku cari teman terus habis gitu kenal-kenalan, takut aku mesti muncul dalam diri aku itu, aku bakalan terima nggak ya, aku bakalan diginiin nggak ya sama orang lain kayak gitu. Pasti pengaruh ke psikis itu dan untuk memulihkan itu semua itu lama, butuh waktu yang lama, dan sampai kuliah itu pun, awal masuk kuliah pun itu juga aku juga mikir seperti itu, apakah aku bisa punya teman atau gimana. Tapi ya lambat laun juga aku berusaha untuk menghilangkan pikiran-pikiran itu, untuk ternyata nggak semua orang kayak gitu. Jadi butuh waktu lama dan itu pasti berpengaruh ke psikis sih. Wah, nampaknya para audiens sudah paham nih sama bullying yang terjadi nih. Mungkin nih dari Kak Pasya sendiri, ada nggak pesan-pesan yang bisa Kakak sampaikan kepada orang-orang yang melakukan bullying dan pesan-pesan untuk orang-orang yang terbully itu Kak? Mungkin bisa memberikan pesan dan kesannya. Oke, untuk pesan dan kesannya, yang pertama untuk para pelaku bullying ya. Jadi berpikirlah dulu sebelum kalian itu menghina orang lain, apakah diri kalian itu sudah benar gitu, udah punya masih ada yang kurang atau enggak gitu loh. Jadi jangan langsung serta-merta menghina orang lain karena kekurangan yang ada di dalam diri orang lain. Jadi berpikirlah dulu, ngomong yang baik, jangan langsung menghina atau memojokkan satu pihak gitu. Karena bagi kita para korban bullying itu sangat sakit, dan itu pasti pengaruh trauma ke psikis itu, memulihkannya itu sangat lama. Waktunya lama banget untuk memulihkan psikis korban bullying itu. Terus untuk para korban bullying, ya saran aku tetap semangat, mungkin tetap mengasihi para pelaku bullying yang membuli kalian. Karena percayalah, mungkin para pelaku bullying itu melakukan hanya sekedar untuk mencari perhatian kalian gitu. Jadi tetap berpikir positif aja, jangan dianggap serius untuk bullying ini. Dan percayalah, hidup kalian itu bukan milik orang lain toh. Kalian juga dikasih hidup di dunia ini kan pasti karena balik lagi yang sama yang di atas kan, karena anugerah yang di atas kan. Ya udah, jadi hidup aja, enjoy aja sama hidup kalian. Orang lain mau memandang kalian punya kekurangan, tapi buktikan aja kalian juga punya kelebihan di dalam diri kalian gitu. Jadi tetap semangat aja buat para korban bullying gitu sih. Ya, terima kasih Kak Pasya ya. Nah, dari sini kita tahu nih bahwa bullying itu adalah hal yang sangat tidak boleh kita lakuin. Dan itu pun bisa memberikan beban psikis ataupun beban mental kepada orang-orang yang terbully. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, kita harus pikirkan dulu. Jadi jangan asal langsung melakukan, karena itu bisa merugikan orang lain atau merugikan kita sendiri. Jadi terima kasih buat Kak Pasya yang sudah menyediakan waktunya untuk kami wawancarai. Terima kasih juga untuk para audiens yang sudah hadir pada acara hari ini. Sampai jumpa lagi dan selamat beraktivitas.